ada yang sia-sia ciptaan Tuhan. Dia jamin gak sia-sia. Bahkan babi yang Bapak Ibu itu, apa rasanya, apa manfaatnya babi Allah ciptakan? Saya udah ketemu. Ada pabrik DuPont, nama pabrik dari Prancis, DuPont, pabrik bahan makanan untuk hewan macam-macam itu, ya kan? Di mana di Pasuruan. Ya. Masyarakat protes akibat limbahnya pabrik itu, ya kan? Yang bisa bersih sehingga mengganggu sumur-sumur yang ada di masyarakat Pasuruan di daerah pabrik itu. Protes besar-besaran. Gimana cara mengolahnya supaya datangkan ahli limbah segala macam, udah jaga, masih kena semua. Ternyata sederhananya orang limbah-limbah pabrik yang sudah yang nggak bisa diolah itu, bisa olah lagi kan? Didatangkan babi, dimakan sama babi. Kenapa babi itu suka makan yang kotor-kotor? Apa rahasianya? Babi itu sama hewan babi sama hewan-hewan lain beda banget. Hewan-hewan yang lain lihat apa kambing, sapi, kerbau, macam-macam lah, kucing, hidung dan mulutnya itu dekat. Jadi kalau dia mau minum, dia gosok-gosok dulu hidungnya. Nah kalau cocok, mana? Kalau nggak cocok, ya. Sapi misalnya. Sapi itu kita kasih minuman keras, sapi. Begitu dia dekat langsung dia ngomong, mo. Mo itu enggak, orang Jawa bilang, mo. Bojong guyu. Tapi kalau sapi itu kan di atas, Pak. Mulutnya di bawah, hidung di atas. Makanya dia makan, walaupun bau-bau, enggak peduli. Lapar, sikat. Jangan itu kotorannya dia makan. Itu sapi, itu babi. Oke ya, jadi artinya babi ada manfaatnya juga bagi kehidupan kan? Ya, itu dimakan yang kotor-kotor tadi. Itu. Oke. Nah, maksud saya jadi semua dalam kehidupan ini Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Enggak ada yang sia-sia. Semua ambil hikmahnya. Ya kan? Nah, termasuk yang kemarin yang viral itu Gus Miftah. Kenapa? Ya Allah sudah ingin memberikan rezeki kepada tukang es. Maka caranya gimana? Caranya Allah aja kan begitu. Jadi ambil, biasanya kita kalau melihat sesuatu itu nggak langsung menjustifikasi. Selalu mengambil hikmah di balik kejahatan. Kasus Palestina misalkan, ya kan? Netanyahu apa namanya? Seperti itu karena doanya apa? Doa kita jangan sampai ya Allah laknatlah, jangan melaknat. Laknat itu urusannya Tuhan. Doanya apa? Doanya ya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin ya Allah, tolonglah dia. Yang doa yang baik. Ada ayatnya, ada. Buka surat 17 ayat 11. Kita nggak suka. Cuma ada jangan menjustifikasi, jangan seperti itu. Buka surat 17 ayat 11. Jangan memvonis. Biarkan Allah yang melaknatnya. Doanya gimana? Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi gimana? Doa ya menang. Berikan kemenangan kepada kaum muslimin ya Allah. Doa yang apa namanya? Doa yang apa namanya? Paham saya? Doa yang terarah lah. Bukan doa yang mengutuk. Jadi Tuhan itu bukan pesuruh. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Apakah cerdik dan pandai itu pada IQ atau pada ingatan? Cerdik pandai. Apa artinya orang IQ-nya tinggi tapi hilang ingatan? Oke ya. Lagi. Dan yang berikutnya, orang kaya itu pada uangnya atau pada ingatannya? Uang. Kaya. Ingatannya. Apa arti uangnya banyak tapi lupa uangnya di mana? Mana yang lebih utama? Ingat apa sehat? Hah? Apa? Hah? Hah?
Apa? Iya. Tapi yang di sini maksudnya Prof, ya, saya menulis ini, ya kan? Nah, ini iya. Kepada apa? Ke dalam materi ini kepada ingatannya, ya kan? Dari mana? Orang di rumah sakit jiwa itu kan tubuhnya sehat-sehat semua, tapi hilang sehat fisik. Oh, sehat fisik ya, tapi tidak sehat. Fisik dan mental ya. Ah, iya, iya. Makanya yang penting ingatannya. Karena iya, iya. Ingat apa sehat? Mau ingat apa mau sehat? Iya. Karena kalau yang saya pahami, ya kan, artinya mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kuat, bukan sehat, kuat. Oke. Nah, tubuhnya orang-orang yang rumah sakit jiwa itu kan sehat-sehat. Tubuhnya yang bermasalahnya di jiwanya. Makanya ketika ada seorang kawan yang lihat datang ke rumah sakit jiwa, lihat ada orang yang sedang bikin kopi, pasien baru bikin kopi, terus kemudian dari kantong bajunya dimasukin paracetamol. Kopi panas kan, paracetamol diaduk sama dia. Ditanya sama petugasnya, untuk apa kamu masukin paracetamol? Iya Pak, biar cepat dingin. Iya. Gimana bro? Ingatannya apa? Berarti yang salah yang bertanya apa yang jawab? Ayo. Yang salah itu yang bertanya apa yang jawab? Yang bertanya. Sudah jelas otaknya miring. Kenapa kok masih tanya? Berarti hilang ingatan. Kalau hilang ingatan, apa? Kalau ini hilang jiwa, kalau dikatakan kemana? Ya hilang itu katakan, makanya saya tetap ingat. Kenapa? Maknanya dari sini hilang ingatan berarti kehidupan. Arti kehidupan sebenarnya apa sih? Apa sebenarnya? Ingat Allah, zikrullah. Itu maksudnya. Kenapa? Ya kan? Sebagai rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah mengatakan apa? Ini hadis kursi. Wahai Adam, ya bani Adam, innaka ma dzakartani syakartani. Wa idza ma nasitani kafartani. Wahai anak Adam, selama engkau mengingat aku berarti engkau aku. Dan bila engkau lupakan aku berarti anak ingat orang tua disebut anak yang bersyukur, ya kan? Anak yang melupakan orang tua disebut anak yang durhaka. Betul nggak? Oke. Hamba ingat Allah berarti hamba yang syukur. Hamba melupakan Allah berarti durhaka. Kufur. Itu. Nah, muncul tanya orang-orang beriman, hati mereka tentram dengan ingat Allah. Ketahuilah dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Nah, sekarang modelnya gini. Yang mana hati yang dimaksud? Yang putih apa yang merah? Yang mana yang dimaksud dengan ini? Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan ingat Allah kan? Ingatlah hanya dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Hati mereka tentram dengan ingat
Hati tentram dan ingat. Hati ingat. Di mana hati yang ingat itu? Ya kan? Yang mana hati yang ingat? Yang merah apa yang putih? Berarti yang ditunjuki jantung. Nah, berarti orang itu broken heart. Oke. Broken heart atau broken liver? Kalau ini broken liver, oh jantung. Heart itu di sini. Iya Prof, ya Prof. Oke ya. Nah, kita kembali ke agama kita. Nah, di mana letaknya hati untuk ingat? Oke. Yang bisa mengingat, mikir, paham di sini? Di sini? Apa di sini? Apa yang di sini? Hah? Di sini kan? Iya. Oke. Di atas. Fungsi hati liver ini. Fungsi hati liver. Oke. Ya, ini malu sekali, ini ilmunya profesor ini saya cari. Ini fungsi jantung. Ini ya, kami dari Mbah Google. Jantung ini kan. Nah, oke. Nah, oke ya. Lanjut, yang sekalian. Jadi, yang mana? Kita lihat ini. Nah, jadi, di mana hati untuk bisa mengingat, mikir, paham, petunjuk, bisa melihat dengan mata hati, mendengar dengan suara hati di sini. Maka kata Allah apa jemaah sekalian? Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ya kan? Mereka punya hati tapi tidak pergunakan untuk memahaminya. Mereka punya mata tapi digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga untuk mendengar. Karena mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Jadi tugasnya telinga apa? Fungsinya? Fungsinya mata? Fungsinya hati? Nah, memahami. Di mana tempat memahami? Di sini. Bukan di sini. Bukan. Makanya oke, nah, untuk apa hati? Memahami. Nah, sekarang jamaah sekalian, oke, nah, al-qalbu dalam mu'jam kamus Al-Qur'an, al-qalbu ini, qalbu itu, maka hal ini mengisyaratkan akal atau ilmu. Ya kan? Contoh inna fi dzalika lidzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada demikian terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya, maksudnya yang punya akal. Peringatan bagi yang punya akal. Di mana akal? Hati ini, akal hati ini diterjemahkan, mengisyaratkan kepada akal, ilmu. Jadi ini hati spiritual, rohani, ini hati jasmani. Ini untuk ini penyebab, ini akibatnya di sini. Ini penyebab. Orang iri dari mana? Dengki, hasad, dendam. Ini semua. Makanya ketika orang marah-marah, mesti mukanya asem. Mukanya asem kan? Akibat mukanya asem, maka asam lambungnya naik. Asam uratnya naik. Akhirnya asem semuanya. Asem deh. Asem lu. Ini penyebab. Ini akibatnya.